Nah, dari sini kan akhirnya terlihat jelas ya, yaitu bahkan Presiden Joko Widodo juga tegas menolak wacana duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Nah, artinya apa? Artinya tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo itu tidak terbukti. Karena di sini juga Presiden Joko Widodo melihat kematangan dari Gibran sendiri, usianya dan bahkan juga pengalamannya. Makanya di sini Presiden Joko Widodo tidak setuju yaitu wacana duet Prabowo dan Gibran ini. Ini menurut saya sangat keren sekali lah, karena dari Presiden Joko Widodo menolak. Biasanya Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe lah soal pilihan Gibran mau atau tidak. Tetapi kali ini Presiden Joko Widodo menolak dengan tegas wacana Prabowo dan Gibran ini. Nah, dari berita ini yaitu dari solopost.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak terlibat dalam upaya mengusung capres dan cawapres pada pemilu 2024. Karena merupakan kewenangan pimpinan partai politik. Nah, ini sangat betul sekali karena memang kepentingan dari ketua umum partai. Jadi di sini Gibran paham betul lah sebagai kader PDIP dan itu harus tegak lurus terhadap ketua umum partai tersebut. Urusan pencapresan, pemilihan wapres itu urusannya para pimpinan, ketua-ketua umum. Anak kecil seperti saya tidak ikut-ikutan. Saya bukan siapa-siapa, kata Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo pada Jumat 26 Mei 2023. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi menyebut Presiden Jokowi enggan apabila Gibran menjadi cawapres pendamping Capres Gerindra dan PKB Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Sementara beberapa hasil musrah di sejumlah daerah sukarelawan Jokowi ada yang mengusulkan Gibran jadi cawapres. Bagus itu, Jokowi menolak. Jelas Gibran ditemui wartawan. Gibran mengatakan tidak mengetahui komunikasi untuk menyiapkan pasangan capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Gibran menegaskan fokus pada pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dan bahkan kemarin diketahui ketika Pak Prabowo bertemu dengan Gibran di Solo, itu juga ada pemanggilan yaitu dari PDIP. Bahkan Gibran langsung meluncur ke Jakarta. Bahkan Gibran pun juga siap diberikan sanksi oleh PDIP, tetapi ternyata tidak diberikan sanksi. Bahkan di sini juga pada tahun lalu sih, yaitu bahkan ada media asing yang menyoroti dinasti politik keluarga Jokowi di pilkada. Padahal kalau di sini kan menurut saya bukan politik dinasti ya. Kalau memang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dirasa berhasil, maka akan berdampak ke anak-anaknya. Ya, memang tidak ada lah pelarangan atau peraturan perundang-undangan yang tidak membolehkan anak dari presiden, anak dari pejabat lain untuk menjadi capres, cagup dan lainnya. Tidak ada perundang-undangan. Jadi siapapun boleh dan berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi di sini pun Gibran Rakabuming Raka bertekad yaitu ingin menjadi wali kota Solo pada saat itu, dan alhasil akhirnya dipilih oleh mayoritas masyarakat di Surakarta. Dan alhasil juga ketika sudah menjadi wali kota Solo, ya perkembangan di kota Solo cukup bagus sekali di tangan Gibran Rakabuming Raka ini. Jadi menurut saya tidak ada politik dinasti. Ya seperti contoh kemarin AHY ketika di Pilkada DKI Jakarta. Ya kalau masyarakat tidak memilih AHY, ya bagaimana lagi? Jadi menurut saya bukan politik dinasti di era demokrasi saat ini. Tidak ada politik dinasti, dan itu adalah kehendak rakyat, kehendak masyarakat. Untuk dipilih itu adalah kehendak dari masyarakat. Jadi di sini kok tidak dipasangkan dengan Ganjar ya? Ya terlebih Ganjar menjadi presiden dan Prabowo wakil presiden lah. Menurut saya itu hal yang sangat bagus sekali. Apalagi juga dilihat dari rekam jejaknya Pak Prabowo, menurut saya sih akan sangat susah sekali ya untuk dipilih masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia masih khawatir lah dengan Orba. Menurut saya Pak Prabowo dipasangkan dengan Ganjar Pranowo lah. Apalagi visi misi hampir sama lah. Apalagi pada saat itu Gerindra menyebut 99% program Jokowi adalah juga program dari Pak Prabowo Subianto. Jadi hampir sama lah. Dan Ganjar Pranowo pun juga akan meneruskan program-program kinerja dari Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya ya dua calon tersebut, dua tokoh tersebut bersatu lah. Dan menurut saya Pak Prabowo legowo lah menjadi cawapres. Karena juga saat ini Pak Prabowo juga sudah 4 kali di pemilihan umum. Menurut saya jadi cawapres menurut saya lebih
bagus lah. Dan itu kemungkinan dari elektabilitas saat ini menurut saya akan memenangkan di kontestasi Pilpres 2024. Jadi tidak usah ngotot kepengen jadi presiden lah. Yang penting untuk bangsa dan negara bisa lebih maju, bisa masyarakat lebih sejahtera. Jadi yang paling idealnya Pak Prabowo menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya kalau dilihat dari susunan elektabilitas dari lembaga survei, rata-rata Ganjar Pranowo ditempatkan di posisi teratas. Dan dari partainya sendiri saja, yang paling tinggi juga dari PDIP. Jadi memang cocoknya Pak Prabowo menjadi cawapres lah. Ya semoga saja itu bisa terwujud. Karena memang visi misinya hampir sama dengan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, akan meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Kurang apa coba? Ya, kalau kecuali Pak Prabowo memang visi misinya beda jauh dengan Presiden Joko Widodo, tidak apa-apalah menjadi presiden. Tetapi ini kan visi misinya hampir sama dengan Presiden Joko Widodo. Jadi alangkah baiknya Ganjar dan Pak Prabowo bersatu untuk Pilpres 2024. Nah bahkan di sini yaitu kata pengamat, peluang Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 masih terbuka. Nah seperti ini kata pengamat, peluang Gibran Rakabuming Raka cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ternyata belum sepenuhnya tertutup. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran pada 19 Mei 2023 malam. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menganalisis ada kemungkinan muncul nama bakal calon wakil presiden baca pres untuk Prabowo. Selain nama yang sudah muncul, ada upaya untuk membuka opsi itu. Nama Gibran Rakabuming Raka, ujarnya. Ini tidak menampik ada aturan yang membuat hal itu urung terjadi. Salah satunya adalah syarat bakal capres dan cawapres harus berusia di atas 40 tahun. Namun, tidak boleh dilupakan, saat ini ada uji material di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia soal usia bakal capres dan cawapres. Jika diizinkan, maka usia bakal capres dan cawapres diperbolehkan di atas 35 tahun. Nah, apalagi juga diketahui ada uji material oleh PSI kalau nggak salah ya, dan Gerindra kalau nggak salah, yaitu batas usia capres dan cawapres di atas 35 tahun. Dan untuk saat ini kan berusia 40 tahun. Ini juga dikait-kaitkan dengan peluang Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto. Ya semoga saja isu tersebut tidak terjadilah, karena saya sangat menyayangkan kalau Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Karena menurut saya Gibran itu pantas menjadi calon presiden lah untuk masa mendatang. Ya 10 tahun lagi lah Gibran akan bisa menjadi capres. Kalau memang kerjaan-kerjaannya di Solo sangat terbukti bisa mesejahterakan masyarakat, pasti peluang Gibran bisa menjadi capres akan terbuka lebar di masa mendatang.